Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Afika dengan NIM D02230113. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan fitur di website saya, yaitu toko buku online yang saya buat. Mari kita mulai dari halaman utama dan melanjutkan ke halaman lainnya. Di sini saya akan menjelaskannya mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, langsung saja kita menjelaskan pada bagian halaman utamanya terlebih dahulu, yaitu bagian home-nya. Pada bagian pembuka di sini file HTML-nya diawali dengan deklarasi daftar HTML. Ini untuk memastikan dokumen dikenali sebagai HTML. Kemudian di bagian head-nya di sini saya menambahkan title untuk memberikan judul halaman, yaitu toko buku online Nur Afika. Nah, di sini juga disertakan link CSS dan JavaScript untuk menambahkan tampilannya serta fungsinya. Kemudian ini pada bagian utama halaman terdapat judul besar yang bertuliskan selamat datang di toko buku online Nur Afika dengan efek berkedip. Untuk efek ini CSS menggunakan animasi keyframe pada kelas Blink yang akan mengubah warna teksnya setiap detik, yang membuat judulnya terlihat lebih menarik dan interaktif. Nah, ini adalah kode unik yang saya berikan pada website saya. Untuk CSS-nya nanti saya akan menjelaskan pada part penjelasan CSS. Kemudian di sini terdapat menu navigasi. Menu navigasi ini berisi tautan ke halaman lain seperti home, about us, produk, kontak. Menu ini dibuat untuk elemen daftar UL dan LI untuk menampilkan tautan dalam satu baris dengan gayanya itu CSS hover. Kemudian di sini pada bagian hero section ini. Nah, bagian hero ini memiliki gambar utama dan deskripsi singkat untuk menyambut para pengunjung nantinya, pengunjung website saya. Di sini ada tombol mulai belanja yang saya buat lebih menarik dengan menggunakan CSS dan JavaScript. Dan saat tombol ini diklik, tombol ini akan memunculkan dialog konfirmasi seperti message dengan JavaScript yang akan mengarahkan pengguna untuk ke halaman produk. Sebentar saya akan menjelaskan JavaScript-nya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke halaman about us-nya. Ini. Nah, halaman ini tuh menjelaskan tim yang ada di belakang toko buku online saya ini. Nah, saya membuat tabel dengan tag table ini untuk menampilkan informasi tim seperti nama, foto, dan deskripsi singkatnya. Jadi setiap anggota tim memiliki kolom yang teratur untuk membuat tampilannya rapi. Kemudian tabel ini saya atur dengan CSS untuk membuat batas, jarak, dan font yang konsisten atau rapi. Gaya ini akan membuat tampilan halaman about lebih jelas dan lebih terlihat formal. Bentar saya akan menjelaskan CSS-nya. Dan kemudian ini yang terakhir yaitu bagian footer-nya. Footer sederhana ini dapat dilihat di bagian bawah halaman nantinya. Bagian ini akan sama di setiap halamannya untuk menjaga konsistensi dan navigasi yang mudah bagi pengguna nantinya. Oke, kemudian selanjutnya saya menuju ke halaman produk. Nah, ini adalah kode untuk halaman produk. Nah, di halaman produk ini terdapat buku dengan tata letak Greek menggunakan div galeri ini, dan setiap buku nanti itu ditampilkan dengan gambar, judul, deskripsi singkat, dan tombol belinya juga ada di sini. Di sini saya menggunakan CSS grid, buku-buku ditampilkan dalam kolom agar terlihat rapi dan mudah diakses. Dan gambar bukunya juga diatur agar ukurannya tetap proporsional, memastikan tampilannya tetap konsisten pada berbagai ukuran layar. Ntar saya menjelaskan CSS-nya. Dan kemudian di sini ada tombol beli untuk memberikan interaksi. Jadi saat tombol beli ini ditekan,
JavaScript-nya itu nanti akan menampilkan alert yang akan beritahukan bahwa bukunya telah ditambahkan ke keranjang, atau mungkin akan menuju ke halaman konfirmasi. Ini akan menambahkan pengalaman belanja yang interaktif bagi pengguna nantinya. Bisa akan menjelaskan tentang JavaScript-nya dari tombol ini. Kemudian selanjutnya kita menuju kepada halaman kontak. Nah, di halaman ini terdapat form kontak yang dimana form kontak ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan sebuah pesan nantinya. Nah, formulir ini berisi seperti nama, email, dan pesan. Dan untuk memastikan pengguna mengisi semua bidang sebelum mengirim, ada di sini nanti JavaScript-nya yang digunakan untuk melakukan validasi. Jika ada bidang yang kosong ini, nanti akan muncul alert yang minta pengguna untuk melengkapi form sebelum melanjutkannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada CSS-nya. Nah, ini adalah kode yang dari sini sampai sini. Ini adalah kode untuk palet warna yang konsisten. Jadi saya di sini menetapkan warna-warna utama dalam variabel CSS seperti dark purple, light purple, dan white. Ini untuk memastikan warna di seluruh situsnya itu tetap konsisten. Jadi warna itu terus yang akan digunakan. Oke, kemudian di sini sampai sini ini menggunakan media query. Jadi saya memastikan website ini dapat tampil dengan baik di berbagai perangkat. Responsivitasnya. Jadi misalnya navigasi yang awalnya horizontal itu akan berubah menjadi vertikal pada layar yang lebih kecil. Dia menyesuaikan. Kemudian ini adalah animasi dan efek hovernya. Jadi selain efek berkedip pada judul, saya juga menambahkan efek hover pada tautan dan tombol. Oke, kemudian kita menuju ke JavaScript-nya. Nah, ini sampai sini ini adalah kode untuk konfirmasi tombol mulai belanja pada home tadi. Nah, jadi saat penggunanya itu menekan tombol mulai belanja ini, maka JavaScript ini akan memunculkan konfirmasi untuk memastikan pengguna ingin menuju ke halaman produk. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai fitur interaktif dan responsif pada web saya. Jadi yang pertama mengenai interaktivitasnya. Nah, website ini tuh memiliki beberapa fitur interaktif seperti efek kerlap-kerlip pada teks. Nah, ini adalah tampilan efek kerlap-kerlipnya, tampilan teks kerlap-kerlipnya. Dia bergantian warnanya secara bertahap. Nah, ini adalah kode untuk teks yang kerlap-kerlip tadi. Ini adalah kode CSS-nya. Kemudian untuk JavaScript-nya itu kodenya seperti ini. Nah, kemudian pada HTML-nya itu yang ini. Nah, maka jadilah seperti ini tulisan yang kerlap-kerlip. Nah, kemudian untuk fitur interaktif yang kedua yaitu tombolnya yang responsif saat di hover. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini tombolnya ketika dipencet. Nah, kemudian fitur interaktif yang selanjutnya itu seperti validasi form yang ada pada kontak ini. Validasi form itu membantu pengguna untuk mengisi datanya dengan benar. Nah, ini. Jadi jika kita mengisinya dengan ini, kemudian mengisi emailnya dengan angka yang tidak valid, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Please include an add in the email address. Jadi kita tidak bisa jika kita tidak memasukkan data yang valid. Nah, kemudian
Untuk fitur responsinya, nah website ini tuh juga sangat responsif, yang artinya itu tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi produk yang ditampilkan dalam 3 kolom di desktop itu akan menjadi 1 kolom di perangkat mobile. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan website saya ketika di mobile. Nah, dia akan menyesuaikan. Kemudian ketika di desktop tampilannya itu seperti ini. Dia juga menyesuaikan. Nah, ketika desktopnya ini saya perkecil, lalu saya perkecil seperti ini. Nah, dia akan mengikuti ukurannya. Nah, itulah yang dinamakan responsif pada website saya. Nah, mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari kode-kode dan demonstrasian dari website saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.